Assalamualaikum Pak Muja, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Ya Pak, Alhamdulillah luar biasa ini baik. Ada mungkin yang bisa saya bantu Pak? Ya Pak, ini ada sedikit ingin saya bicarakan Pak. Oh begitu. Ya, kebetulan juga memang saya apa namanya, lagi tidak ada kegiatan ini. Kira-kira apa yang Pak Muja harapkan dari percakapan kita ini nantinya Pak? Jadi ini Pak, saya ada sedikit permasalahan di sekolah. Ya, Mungkin setelah saya ceritakan sama Bapak, mungkin saya bisa ada gambaran sedikit tentang apa yang bisa saya lakukan nanti Pak untuk menyelesaikan masalahnya. oke siap-siap Pak, siap. Eh, Emangnya ada masalah apa ini Pak? Jadi begini Pak, jadi ada satu siswa saya itu, kalau saya Ya, masuk mengajar, hmm? dia tidak bersemangat. Kadang saya lihat lesu, loyo, bermain. Oh, Kadang juga saya beri tugas, dia tidak kerjakan tugasnya. Nah, ini yang hmm. sedikit membuat saya bingung dan pusing. Apa sebenarnya yang jadi masalah ini? Oh, gitu di Pak. Itu masalah ya. Oke, baik Pak. Tadi Pak Muja sempat bilang ada siswanya yang kurang bersemangat belajar dan apa ya, jarang mengerjakan tugasnya. Memangnya Bapak sudah menelusuri, mengetahui kira-kira apa ada penyebabnya dari masalah itu, Di? Ya Pak, saya sebenarnya sudah panggil siswa yang bersangkutan. Saya sudah Ah, menanyakan langsung terkait kenapa dia tidak menyukai atau tidak senang saat saya sedang mengajar, Pak. oh, seperti itu Pak ya. Oh, itu dari hasil pengamatannya Bapak, dari hasil jadi sudah dipanggil nih juga anaknya ya untuk menghadap, dan kira-kira dari hasil setelah dipanggil, setelah diamati, sehingga dia tidak begitu suka masuk di pelajarannya Bapak. Jadi kira-kira apa namanya? Apa kira-kira penyebabnya itu? Kenapa dia tidak suka dengan pelajaran Bapak seperti itu? Ya, jadi begini Pak, setelah saya amati, kemudian saya menanyakan langsung kepada anaknya, Hmm. ternyata dia kurang suka dengan pelajaran agama. Jadi saya Pak mengajar agama. Nah, Oh iya jadi iya. katanya dia tidak apa tuh kurang suka dengan pelajaran agama karena dia tidak bisa membaca Al-Qur'an. Kemudian juga kan Oh, dalam pelajaran agama biasa anak-anak disuruh untuk menghafal. Nah, dia juga hmm. kesulitan untuk menghafal, Pak. Oh seperti itu ya. Iya. Hmm. Jadi itu yang membuatnya malas masuk, malas mengerjakan tugas karena apa namanya, mungkin tidak bisa membaca Al-Quran dan juga kurang bisa menghafal. Oh, Iya. seperti itu Pak ya. Ya kira-kira Pak, kalau menurut Bapak ini kondisi idealnya anak-anak itu semua yang ada di dalam kelas itu kondisi ideal menurut Bapak itu kira-kira seperti yang bagaimana itu Pak? Kalau menurut saya kondisi idealnya itu anak-anak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, bisa memperhatikan materi pelajaran dengan baik, Pak. Oh iya, iya. Begitu ya. Itu berdasarkan kondisi ideal. Nah, kira-kira kalau begitu Pak, melihat kondisi anak yang seperti itu, kira-kira ada ndak yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan dan memberikan motivasi kepada anak itu supaya dia bisa belajar lebih baik lagi? Baik Pak, terkait yang bisa saya lakukan, berdasarkan pengamatan saya sendiri, nampaknya memang kurangnya metode pembelajaran yang
baik yang bisa saya lakukan sehingga itu mungkin yang membuat anak-anak kurang semangat. Kemudian juga kedepannya mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, Pak, dan memilih Oh, media pembelajaran yang menarik tentunya. oh iya, iya, seperti itu Pak ya. Eh, Kira-kira Pak, sepanjang Bapak jadi guru, sepanjang Bapak mengajar, kira-kira pernah tidak atau ada enggak kira-kira metode yang pernah Bapak lakukan dan metode itu berhasil untuk meningkatkan motivasi belajar anak? Ada enggak Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Kalau metode membaca Al-Quran yang biasa saya terapkan itu, Pak, ada namanya metode talaki. Metode talaki Oh, ini metode pembelajaran Al-Quran secara face to face, berhadapan antara guru dan murid. Juga hmm, pembelajaran ini saya lakukan secara berkelompok dengan menggunakan tutor sebaya. Jadi selain tadi talaki, saya juga mengkolaborasikannya dengan kegiatan tutor sebaya, yaitu teman yang sudah mahir membaca Al-Quran dan mereka membantu siswa yang lain untuk mampu membaca Al-Quran dengan baik. Setelah saya lakukan itu beberapa kali, saya lihat hasilnya baik. Seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran, kemudian juga murid yang berkemampuan rendah, yang tadinya kemampuannya rendah, tidak hmm, lagi hmm. merasa malu atau canggung Oh, untuk belajar kepada temannya. Seperti iya, itu, iya, Pak. iya. Oh, itu kalau saya dengar dari cerita Bapak, itu sangat luar biasa itu, Pak. Artinya, metode yang Bapak pernah lakukan itu, sangat berhasil untuk kemudian meningkatkan, motivasi belajar siswa. Artinya, eee, kira-kira kalau dari segi metode yang tadi Bapak sebutkan, metode talaki, metode tutor sebaya, metode face to face, antara guru dengan murid, itu kira-kira Bapak, kalau mau dituliskan atau mau disebutkan dari angka 1 sampai 10 ini Pak, kira-kira menurut Pak Muja, tingkat keberhasilan metode tadi itu berada di angka berapa itu Pak? Kalau saya amati, Pak, mengenai metode yang sempat saya terapkan itu, kalau tingkat keberhasilannya bisa di angka 8 atau 9, Pak. Wah lumayan, nah, itu baik sekali tuh Pak. Eh, Mungkin itu selanjutnya Pak, setelah dari hasil apa yang telah Bapak berikan nilai antara 8 sampai 10, mungkin itu bisa kembali dipergunakan untuk murid yang tadinya Bapak anggap bahwa itu murid sudah tidak apa namanya tidak bersemangat ataupun tidak memiliki motivasi untuk belajar karena saya lihat juga metode yang Bapak lakukan itu sudah baik. Nah, baiklah Pak, sekarang kira-kira kedepannya ini Bapak punya rencana enggak untuk melakukan metode talaki tersebut dan kira-kira langkah-langkahnya seperti apa itu Pak? Untuk kedepannya, Pak, saya akan mencoba untuk melakukan lagi metode yang lebih bervariasi selain tadi Ya, kayak metode talaki dan tutor sebaya. ya, ya. Kedepannya saya akan mengkolaborasikannya dengan metode yang lebih bervariasi. Kemudian Ya. juga saya juga akan mencoba untuk bagaimana mengupgrade diri saya, Hmm, memperbarui keilmuan saya mengenai ya, metode-metode pembelajaran yang bisa meningkatkan minat belajar siswa di kelas, Pak. Seperti itu. ya. Oke Pak. Artinya apa namanya perencanaan-perencanaan itu setidaknya bisa menjadi acuan kita. Nah, kira-kira Pak dalam ya, untuk melancarkan ataupun proses perencanaan yang sudah Bapak lakukan, yang sudah Bapak rencanakan untuk dalam proses pembelajaran yang lebih meningkatkan motivasi belajar anak, kira-kira ada enggak Pak yang bisa membantu Bapak di dalam
menyusun ataupun melaksanakan rencana tersebut? Adapun dukungan yang saya butuhkan tentunya yang pertama dari pihak kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di lingkup sekolah. Ya, Kemudian juga saya butuh bantuan dari teman-teman rekan guru atau rekan sejawat di sekolah, karena walaupun ya. bagaimana mereka juga yang terlibat langsung dalam proses pendidikan di sekolah. Kemudian juga tentunya yang tidak kalah pentingnya saya akan coba berkolaborasi atau meminta dukungan kepada orang tua atau wali murid, karena kan mereka yang lebih memahami atau lebih sering berinteraksi dengan murid-murid di kelas atau di rumah. Seperti itu Pak ya. Cara memanfaatkan ataupun meminta wali murid ini untuk membantu Bapak, kira-kira seperti apa itu Pak yang bisa Bapak lakukan? Saya bisa misalnya mengundang orang tua murid atau wali murid untuk kemudian berdiskusi terkait metode yang yang seperti apa yang dapat diterapkan, kemudian juga meminta mereka untuk memberikan dukungan berupa misalnya memberikan pengajaran tentang Al-Quran Ya, di rumah, karena kan ya. kalau hanya di sekolah saja diberikan pengajaran Al-Quran ini saya pikir tidak efektif, karena kan anak-anak ini hanya beberapa jam saja di sekolah, dia lebih banyak di rumah. Seperti itu, Pak. Oh iya, iya. Betul, betul, betul sekali Pak. Itu sudah mantap sekali. Kira-kira Pak, Bapak butuh berapa waktu lama ini untuk melakukan rencana Bapak tersebut? Kalau rencananya saya pikir tidak memerlukan waktu yang sangat lama. Ini insya Allah bisa segera mungkin saya terapkan. Tinggal kemudian bagaimana saya merancang dulu langkah-langkah yang akan saya lakukan, Pak. Oh, seperti itu Pak ya. Ya, mudah-mudahan ya, apa namanya, kita Pamuja tetap diberikan senantiasa kesehatan supaya bisa melaksanakan rencana-rencana tersebut. Nah, kira-kira untuk memulai melaksanakan rencana itu kapan kira-kira Pak? Mungkin Bapak bisa memberikan, apa namanya, semacam, eee, apa namanya, range waktu lah Pak, maksudnya mungkin kapan bisa dilaksanakan, dimulainya. Kalau untuk pelaksanaannya, saya pikir bisa secepatnya saya akan lakukan supaya murid juga mendapatkan haknya dalam belajar. Mereka juga Hmm, bisa menemukan minat belajarnya. hmm. Paling ya minggu depan bisa Pak, saya mulai lakukan. Oke, siap siap Pak, siap. Oke, kira-kira Pak, dari perencanaan Bapak itu kira-kira komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar Bapak, bisa, eee, apa namanya, rencana yang Bapak sudah rencanakan ini bisa berjalan baik, Pak? Ya Pak, adapun komitmen saya tentunya saya berkomitmen untuk bagaimana melakukan pembelajaran yang telah saya rencanakan secara kontinu terus-menerus. Kemudian juga Ya, saya berusaha tadi mengupgrade diri, kemudian juga ya, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk bagaimana ya, menemukan solusi bersama. Dan tadi saya juga berkomitmen untuk bagaimana bisa mengajak wali murid atau orang tua siswa untuk bagaimana sama-sama menyukseskan atau meningkatkan kualitas pendidikan utamanya di sekolah saya, Pak. oke. Ya, jadi itu komitmen kita, Pak, ya. Selanjutnya, Pak, kira-kira, apakah ada dukungan dari pihak-pihak lain yang mungkin Bapak butuhkan? Kalau dukungan lain, Pak, pertama tentunya saya membutuhkan sarana dan prasarana. Jadi memang setiap pembelajaran yang kita lakukan tentunya kalau sarana dan prasarana tidak memadai itu juga kurang maksimal. Jadi yang pertama saya membutuhkan Ya, sarana dan prasarana, kemudian saya juga membutuhkan dukungan moral dari kepala sekolah maupun teman sejawat. Karena seperti yang saya katakan tadi sebelumnya bahwa mereka juga yang berperan penting dalam melaksanakan proses pendidikan di sekolah, Pak.
Ya, siap siap, Pak, oke. Eee, semoga rencana itu berjalan lancar, Pak, ya. Nah, kira-kira, dari hasil perbincangan kita ini, Pak, apa namanya, bagaimana perasaan Bapak ini? Setelah Eh, mengutarakan apa isi hati atau kegalauannya Bapak, kira-kira, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya Pak, yang pertama saya mau berterima kasih karena saya sedikit merasa lega dan saya merasa terbantu dengan percakapan kita ini karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang ada di dalam kelas Pak. Oke. Ya, oke, syukurlah kalau begitu, Pak. Mungkin masih ada hal lain, Pak, yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa cukup Pak. Saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Pak Hamdan karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya mengenai masalah saya dengan salah seorang siswa Pak. Siap, Pak, siap. Terima kasih banyak juga, Pak. Saya sangat senang sekali bisa menjadi pendengar Bapak, bisa mendengarkan cerita-cerita Bapak hari ini dan, saya kalau sudah tidak ada lagi yang ingin Bapak sampaikan, saya kira, mudah-mudahan nanti kita tetap bertemu untuk memberikan, apa namanya, refleksi ataupun memberikan, hasil daripada apa yang kita rencanakan dan kita akan kembali berbincang lagi seperti itu, Pak, ya. Ya betul Pak, sama-sama Pak. Jadi semoga Pak bisa terus saling berbagi seperti ini Pak. Siap siap. Saya kira untuk hari ini cukup sekian, Pak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener.